Kalau lihat gambar ini ya, di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu apa? Grafik. Kita apa dari dari apa dari apa inputan yang kecil menghasilkan produk yang besar atau kita dari apa uh, untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang baik gitu. Ini definisi produktivitas menurut dari segi aspek filosofi Bapak Ibu. Sikap mental yang selalu memiliki pandangan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi ketika Bapak-bapak Ibu-ibu sudah mengenal produktivitas, maka harus mempunyai visi yaitu bahwa hari ini lebih baik daripada hari ya setidaknya harus nggak lebih buruk gitu tuh. Jadi ketika diterapkan dalam dalam usaha atau dalam berwirausaha, jadi ada namanya peningkatan produktivitas gitu. Peningkatan peningkatan bahwa hari ini itu lebih baik walaupun cuma sedikit gitu. Nah, itu definisi produktivitas dari aspek sosial atau filosofi. Kalau dari gambar ini kita merangkak dari bawah untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Goalnya itu nanti sesuatu yang eh, apa eh, sesuai dengan pamannya ibu-ibu punya usaha sesuai dengan target atau bahkan melebihi target dari dari modal yang kecil gitu gitu. Nah, kalau dilihat dari segi teknis atau aspek teknikal itu perbandingan antara apa yang dihasilkan output dengan apa yang menjadi masukan atau input. Jadi nilai output harus lebih besar sebenarnya daripada nilai input. Jadi ketika bapak-bapak eh, berusaha melakukan usaha di bidang tertentu, namanya inputannya satu gitu, tapi dapat menghasilkan produk yang berkualitas eh, lebih dari satu gitu. Jadi jadi itu yang dinamakan peningkatan produktivitas. Jadi jangan sampai inputannya besar, hasilnya kecil gitu. Gitu. Apa sih output dan input yang dimaksud di sini, Bapak Bib? Apa yang eh, apa aja yang meliputi input dan apa aja yang outputnya gitu? Ada yang bisa menjawab? Maksudnya eh, input itu kayak kayak tenaga kerja contohnya, kayak mesin gitu, bahan baku gitu. Nanti output itu adalah produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi namanya ibu-ibu usaha di bidang makanan nih, nanti akan menghasilkan produk atau makanan yang berkualitas gitu. Lah, inputannya apa ibu-ibu? Inputannya itu ada yang bisa bantu saya? Ibaratnya masukannya, berarti ibaratnya kan kayak contohnya kayak modal, kayak apa, kayak sumber daya manusianya, bahan bakunya, itu mesinnya. Apabila di usaha ibu menggunakan mesin, termasuk kalau kalau pamannya ibu usaha pisang goreng, contohnya, itu termasuk kompornya, termasuk wajannya, itu inputannya ibu itu kan salah satunya. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah produksi dan produktivitas. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Ini nanti yang menghasilkan barang atau jasa ini adalah outputnya, Ibu. Produktivitas adalah penggunaan sumber daya atau input secara efisien dan efektif untuk menghasilkan barang atau jasa. Kalau usaha ibu di bidang pamannya untuk menghasilkan produk, berarti dia menghasilkan barang. Tapi kalau usaha ibu jasa, dia akan memberikan jasa ke konsumen. Itu namanya output. Tapi dengan produktivitas agar tercapai output yang berkualitas. Gitu. Nah,
Selanjutnya ini adalah output. Output atau keluaran atau hasil yang berupa barang dan jasa, yaitu seperti yang saya katakan tadi, usaha bapak-bapak, ibu-ibu itu di bidang apa? Di bidang menghasilkan produk atau jasa, gitu. Nah, kalau input adalah masukan yang menghasilkan barang. Input adalah masukan yang menghasilkan barang yang biasa disebut dengan 5M. Jadi input itu ada 5 macam, Ibu. Ada tenaga atau ada material atau bahan baku, ada metode atau prosedur. Termasuk kita belajar produktivitas prosedur, atau kalau di tempat usaha bapak ibu ada namanya SOP gitu. Nanti ketika melakukan suatu kegiatan produktif apa untuk kegiatan aktivitas produksi, lah itu bapak-bapak ibu-ibu sudah menggunakan SOP. Jadi semuanya tertata gitu. Ada mesin atau perlengkapan, dan selanjutnya adalah modal. Itu yang termasuk inputannya tadi. Jadi rumus produktivitas itu sebenarnya adalah uh, output dibagi inputnya. Jadi ketika ibu melakukan produksi, kalau bisa outputnya itu minimal harus lebih banyak daripada inputnya. Jadi nah, intinya kalau produktivitas itu adalah input yang sedikit untuk menghasilkan output yang besar dengan kualitas dan standar yang dipakai itu. Nah, itu produktivitas tadi definisi menurut filosofi dan teknikal. Ada satu lagi yaitu menurut ekonomis atau manajerial, yaitu adalah perolehan hasil yang dicapai sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan kata lain yaitu hasilnya besar tapi inputannya kecil, Bapak-bapak Ibu. Itu. Itu inti dari produktivitas. Atau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah unsur atau esensi produktivitas. Itu terdiri dari efisiensi. Ukuran membandingkan penggunaan masukan yang direncanakan dengan penggunaan yang sebenarnya. Jadi perbandingan antara input tadi dengan real kita menggunakan apa, maksudnya ibu merencanakan, oh saya inputannya ini, nanti bahannya segini, contohnya SDM-nya segini, berapa SDM-nya. Nah, nanti dibandingkan dengan real waktu pas produksi di di usaha ibu gitu. Jadi ketika ketika pamannya ibu sudah planning merencanakan, oh saya usaha ini menghasilkan produk segini dengan SDM segini dengan bahan baku segini. Nah, nanti diukur tuh penggunaan realnya. Terkadang kalau kita sudah merencanakan tapi pas waktu pelaksanaan produksi mungkin ada sedikit uh, masalah di proses produksi, maka akan biasanya nggak sesuai dengan planning. Nah, gitu. Itu efisiensi, Bu. Ukuran membandingkan penggunaan masukan yang direncanakan dengan penggunaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah efektivitas, yaitu suatu ukuran dalam membandingkan realisasi dengan target tercapai secara kualitas maupun waktu. Jadi ibaratnya ibu-ibu sudah target nih, saya akan menghasilkan produk pamannya jumlahnya 10 dengan waktu pamannya 1 hari atau 1 jam, contohnya ini. Nah, tapi uh, seiring waktu berjalan pas pelaksanaan proses produksi ada kendala. Lah di situ ibu apa kendalanya itu? Apa kendalanya, dan ibu cari solusinya. Oh, mungkin masalah perlengkapan. Lah kurang 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 apa
apa kurang banyak atau masalah SDM-nya atau dan sebagainya atau masalah bahan baku. Nah, itu adalah efektivitas yaitu ukuran membandingkan realisasi. Umpamanya Ibu sudah menjalankan proses produksi targetnya segini kok nggak tercapai, apa yang jadi kendala? Nah, itu namanya efektivitas, Ibu-ibu. Bapak-bapak. Yang selanjutnya adalah kualitas. Ukuran yang menyatakan tercapainya persyaratan spesifikasi atau harapan konsumen. Jadi ketika produk itu sampai ke konsumen, biasanya konsumen memberikan penilaian. Nah, apakah, oh ini produknya enak, harganya murah, biasanya kayak gitu ya Bapak Ibu. Apa harganya terjangkau. Terus ya, kalau permintaan konsumen biasanya macam-macam ya. Sudah murah, sudah enak, sudah banyak lah. Itu biasanya yang sering diminta sama konsumen. Nah, itu ukuran yang menyatakan tercapainya persyaratannya Ibu sudah mempunyai standar ini. Dengan apa bahannya segini, standarnya segini, terus apa proses pengurangnya berapa menit ininya, berapa contohnya kayak gitu ya Ibu. Ah, tapi ketika dilempar ke konsumen, konsumen akan memberikan apa penilaian atau wah ini produknya kurang ini kurang ini kurang ini lah itu kualitas berarti ketika ibu sudah mencantumkan standar produksinya ibu tapi ketika ke konsumen ada kekurangan lah di situ bapak ibu harus memperbaiki kualitas dari produk bapak-bapak ibu-ibu itu ini uh, unsur atau esensi dari produktivitas. Mungkin dari sini ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Yang selanjutnya, kalau tidak ada yang mau disampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sharing aja kita nggak apa-apa. Atau terlalu cepat atau gimana, Bu? Enggak ya? Baik, selanjutnya adalah strategi peningkatan produktivitas. Strategi peningkatan produktivitas itu ada tiga yang biasa disebut AIM atau Awareness, Improvement, dan Maintenance atau penyadaran atau kalau diartikan adalah menyadari bagaimana kita bekerja, kebiasaan apa yang menghambat kita dalam bekerja dan potensi diri yang bisa dikembangkan itu awareness atau penyadaran itu. Jadi mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu punya karyawan mungkin bisa digali. Oh, potensi yang ada pada karyawan ini apa gitu. Pokoknya dia cocok di sini ya. Berarti ibu bisa me- menggali. Oh ini karyawan ini nggak cocok untuk bagian ini. Karyawan ini cocok untuk bagian ini. Nah, itu nanti seiring waktu dia proses produksi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menilai bahwa oh potensi dari masing-masing karyawan itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa menilai nanti. Selanjutnya adalah improvement atau peningkatan, yaitu melakukan perubahan dan perbaikan kecil namun konsisten terhadap cara kerja agar menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, berarti perbaikan walaupun kecil namun konsisten. Makanya Bapak-Bapak menemukan eh, kalau sebelum kerja harus rapi, setelah kerja harus rapi. Walaupun kecil Bapak-Bapak, kalau diterapkan nanti akan sangat membantu dalam proses produksi. Pengalaman saya waktu dulu kerja di perusahaan itu, ketika kita datang, kita harus membersihkan area tempat kerja kita. Itu hal yang kecil, tapi akan berdampak besar ketika tidak dilakukan, karena akan menghambat proses produksi. Gitu. Yang selanjutnya adalah maintenance, pemeliharaan. Nah, ya, ibaratnya kalau pemeliharaan ini adalah
eh, memelihara atau ya seperti saya katakan tadi apa eh, ketika kita bekerja di satu area, disitulah tanggung jawab kita. Ibaratnya eh, soal alatnya, soal soal kebersihan lingkungannya. Nah, jadi ketika akan melakukan pekerjaan, alangkah baiknya kita periksa semuanya atau maintenance semuanya atau kebersihannya juga, termasuk alatnya juga gitu. Eh, mungkin kalau pertanyaan sambil enaknya sambil jalan atau nanti setelah selesai kali ya dirangkum jadi ini ya. Kita Rangkum jalan aja. dulu. Dirangkum aja ya nanti di akhir ya. Nanti juga Bapak-bapak, Ibu-ibu ada sedikit tugas. Nanti bisa setelah kita Zoom dikerjakan nanti hari ini juga di sampai sore nanti batas waktunya nanti dikumpulkan di Google Drive yang sudah disediakan panitia. Kita lanjut dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Itu. Nah, itu strategi peningkatan produktivitas. Ada tiga, ada awareness, ada improvement, dan ada maintenance. Gitu. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, metodologis, dan berkesinambungan. Sebenarnya ada enam cara peningkatan produktivitas. Yang pertama adalah produk. Peningkatan produksi, inovasi, dan perbaikan produk. Yang pertama. Jadi peningkatan produksi dalam produksi kalau bisa ada inovasi itu muncul ketika ada uh, review dari pelanggan. Oh, ini kurang ini. Oh, ini kurang ini. Oh, kalau bisa diperbanyak. Kalau bisa rasanya kayak gini. Nah, inovasi itu muncul ketika ada penilaian dari konsumen dan perbaikan produk, yaitu ketika ada review dari konsumen. Nah, sebaiknya eh, bapak-bapak, ibu-ibu juga ibaratnya produktivitas itu kan semuanya menguntung, semuanya diuntungkan. Bapak, ibu yang punya usaha diuntungkan, karyawan diuntungkan, dan konsumen juga diuntungkan. Ibaratnya menikmati kalau produknya bapak-bapak, produktivitas bapak-bapak, ibu-ibu meningkat, semuanya harus menikmati sebenarnya kayak gitu. Harus ada dirasakan bersama gitu. Nah, 6 cara peningkatan produktivitas salah satunya adalah produk, yaitu peningkatan produksi, inovasi, dan perbaikan produk. Yang selanjutnya adalah quality. Lebih sedikit defect, reject, repair, lebih sedikit komplain. Tidak ada keabnormalannya. Jadi kualitas itu benar-benar harus dijaga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu punya standar kualitas sendiri kan. Biasanya kalau di sebuah usaha itu kan bapak-bapak punya standar kualitas. Oh saya, tapi ketika ada review dari konsumen, bapak-bapak juga harus 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 ibaratnya inovasi. Oh ini kualitasnya kurang, maunya rasanya kurang, rasanya kurang. Tapi kan ini penilaian dari konsumen, ibaratnya ibu-ibu review itu. Oh setelah di review kembali, emang rasanya kurang lah. Disitulah nanti ibu-ibu memperbaiki kualitas produk ibu-ibu bapak-bapak sekali. Yang selanjutnya adalah cost, efisiensi kerja, penghematan biaya, pengurangan waktu kerja. Tidak ada pemborosan material. Kalau bisa makanya ibu punya planning kan. Jadi ketika ketika melakukan proses produksi eh, sudah di planning, oh biayanya segini, saya modalnya segini, biaya tenaga kerja segini, biaya untuk bahan segini, disesuaikan dengan nanti ketika produk itu dijual di pasaran, jadi ada perbandingan. Terus yang kedua, di dalam proses produksi itu kalau kalau kita nanti sama Pak Emil nanti akan ada namanya 5S, nanti di situ eh, apa-apa atau langkah apa yang harus kita lakukan dalam proses mungkin layout layout barang atau bahan. Jadi ketika kita melakukan proses produksi, contohnya ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya,
nggak bingung gitu. Oh ini bahan tadi saya taruh di mana ya? Ini akan pemborosan waktu, ibaratnya kayak gitu. Pemborosan waktu dan tidak efisien. Ketika layoutnya itu sudah tertata, pokoknya oh ini proses penggorengan di sini, ini bahan untuk penggorengan di sini, ini alat penggorengan di sini. Ketika karyawan ibu mau melakukan proses produksi, jadi dia sudah tahu, oh ini saya mau ambil ini, saya mau ambil ini gitu. Jadi tidak ibaratnya tidak semerawut gitu lah. Kalau dalam bahasa Jawanya tidak semerawut, tidak berantakan gitu. Jadi itu juga akan mengurangi waktu. Tadinya ibu sudah target ketika proses produksi tempatnya acak-acakan, jadi wah akan molor lagi, lebih lebih lama lagi. Yang selanjutnya adalah delivery, on time delivery. Tidak ada delay ketika ada konsumen, umpamanya apa, membeli produk ibu. Jadi harus diusahakan harus pelayanan prima atau tepat waktu. Jadi ketika oh saya order segini ya, sesuai dengan orderan, sesuai dengan permintaan konsumen. Umpamanya saya minta yang model ini, yang model ini, yang model ini. Gitu. Tidak ada delay produksi atau shortening lead time. Yang selanjutnya adalah safety atau mengurangi resiko apa lagi ya? Hilang ya? Sebentar, sebentar ya. Mana sih? Oh, ini. Ini. Sebentar ya, Bapak-Bapak. Gak bisa ya? Kelihatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Belum ya? Kelihatan? Saya nggak kelihatan. Ini gimana? Ini dibuka aja sih. Ini aja. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah safety, mengurangi risiko kecelakaan kerja, tidak ada tindakan atau kondisi tidak aman. Jadi perlu diperhatikan juga K3-nya, Bapak Ibu. Ketika uh, karyawan ibu melakukan proses produksi harus uh, sebenarnya kalau kalau dalam perusahaan-perusahaan besar sudah ada namanya K3 ya, K3. Jadi ketika melakukan pekerjaan ini perlu perlu perlengkapan apa untuk melindungi badan kita gitu. Contohnya kalau kalau kita bekerja di atas ketinggian kita harus pakai helm gitu. Contohnya kayak gitu. Ketika kita pakai apa bekerja untuk menggoreng kita harus pakai safety, pamannya sarung apa untuk biar nggak panas itu. Pakai apa itu namanya? Untuk sarung tangan, semacam sarung tangan tapi untuk penggorengan gitu tuh. Jadi ketika terjadi apa terus pakai pakai apa? Celemek gitu ya. Kalau dalam ini gitu. Apa? Ya, gitu. Ya, sebenarnya itu kalau PD itu perlu ya, Bapak Ibu, karena ketika terjadi kita kan nggak tahu juga risiko atau bahaya. Sebenarnya kalau kita melakukan pekerjaan kita harus mengidentifikasi risiko atau bahaya yang akan terjadi gitu. Makanya kita identifikasi dulu ketika kita akan melakukan pekerjaan, terus alat safety apa, APD apa yang harus kita pakai gitu. Jadi kita identifikasi dulu. Sebenarnya harus gitu, karena
ketika terjadi kecelakaan, kan biaya kos produksi lagi yang akan dikeluarkan. Jadi akan menambah biaya kos produksi. Tapi ketika karyawan menyadari atau kita eh, kasih kasih apa ibaratnya sebenarnya kalau di perusahaan itu ada namanya proses pelatihan untuk K3 gitu. Jadi semua karyawan dikasih pelatihan apa bahaya sih yang akan terjadi ketika tidak menggunakan ini, tidak menggunakan APD yang diwajibkan gitu. Gitu. Yang selanjutnya adalah moral, mengurangi resiko kecelakaan kerja, komunikasi yang aktif, kehadiran kerja. Jadi harus ada ibaratnya jelas gitu. Makanya Ibu nyuruh karyawan, ini harus goreng berapa menit. Kalau enggak, ada SOP-nya. Kalau di perusahaan kan namanya ketika kita operator, contohnya operator. Ketika kita akan melakukan pekerjaan, operator itu tidak akan langsung, walaupun dia sudah tahu nih, oh ini saya akan melakukan ini. Enggak bisa kayak gitu. Kita briefing dulu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi standar atau SOP-nya gitu. Jadi ketika akan melakukan pekerjaan, nggak langsung langsung datang ke perusahaan, eh, tiba-tiba langsung melakukan pekerjaan, namanya buka panel atau ini, padahal sebenarnya dia sudah bisa, tapi nggak boleh kayak gitu. Aturannya harus kita briefing dulu. Di situ kan kita harus, oh urutan-urutan pekerjaannya, terus apa resiko atau bahaya, terus alat APD apa yang harus dipakai gitu. Nah, termasuk nanti target yang akan, pokoknya hari ini harus selesai ya 10 10 produk atau berapa gitu. Nah, nanti disitulah Bapak-bapak Ibu memberikan apa briefing karyawan Bapak-bapak Ibu-ibu gitu. Jangan langsung datang walaupun ya ibaratnya kan kalau pekerjaan itu kan kontinu tiap hari dikerjakan. Jadi itu aja yang dikerjakan. Mungkin kalau nggak ada inovasi baru atau apa pengembangan produk, maka dia akan mengerjakan itu aja. Tapi kan nggak langsung pamannya dia datang langsung mengerjakan nggak. Harus ada briefing dulu gitu tuh. Mungkin eh, akan dengan inputan apa dengan Ibu sudah punya planning nih contohnya dengan pamannya saya punya bahan segini nih. Kelihatannya kok bisa menghasilkan tadinya 10 jadi 12 gitu. Nah, nanti itu eh, cara peningkatan produksi nanti ada Bu. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti pamannya inputannya naik, eh, outputnya harus naik. Ya, itu namanya peningkatan produksi. Itu enam, enam cara peningkatan produktivitas ya Ibu-ibu. Ada produk, ada quality, ada cost, ada delivery, ada safety, ada moral gitu. Nah, selanjutnya ada cara peningkatan produktivitas. Kalau dilihat dari rumusnya produktivitas itu adalah output dibagi input. Nah, yang pertama adalah ketika dilihat di sini yang pertama Bapak Ibu, inputnya turun, outputnya naik. Itu terjadi peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah inputnya sama, sama seperti yang kemarin, umpamanya hari pertama, umpamanya inputnya 10, hari kedua inputannya 10, tapi outputnya naik. Seperti yang saya katakan tadi dengan inovasi, inovasi melakukan dalam pekerjaan. Contohnya, eh, oh ini bisa dilakukan lebih cepat karena ibu sudah target, umpamanya, oh satu orang biasanya bisa bikin tadinya satu bisa bikin dua gitu. Dengan mungkin dengan peralatan atau dengan inovasi inovasi produksi pengolahan produksi yang ibu rancang gitu. Yang ketiga adalah outputnya sama, inputnya turun. Ini ibaratnya rasio peningkatan produktivitas ya ibu. Ada 5 macam. Outputnya naik, inputnya turun. Outputnya naik, inputnya sama. Outputnya sama, inputnya turun. Ah, outputnya naik 2 kali, inputnya naik juga, nggak apa-apa. Nah, kalau turun, outputnya turun, inputnya turun 2 kali. Itu. Itu cara peningkatan produktivitas. Ini saya
Kalau share lagi enggak deh. Dan baru. Gitu. Ini saya kasih contohnya, oh, Ibu-ibu. Sebentar ya, saya ini sudah, ini sudah ini. Ini, ini. Oh, Bu, sudah ke share ya? Halo, halo. Udah, Pak. Oh ya. Oh, udah. Baik, yang seperti saya katakan tadi, ini outputnya naik, inputnya tetap, produktivitasnya naik. Outputnya naik, inputnya turun, produktivitasnya naik. Outputnya naik, inputnya naik, produktivitasnya naik. Outputnya tetap, inputnya turun, produktivitasnya naik juga. Outputnya turun, inputnya turun, produktivitasnya naik. Contohnya, ketika output naik, input tetap, produktivitas atau produktivitas naik atau yang disebut optimalisasi. Contohnya, produksi keripik pisang 10 bungkus dijual satu bungkusnya 7.000. Jadi totalnya ibu dapat ketika terjual semua 70.000. Biaya yang dikeluarkan adalah bahan baku 50.000 contoh, tenaga kerja 10.000, total 60.000. Jadi ketika dibagi output sama inputnya dia 1,1. Jadi naik produktivitasnya. Ah, inputnya tetap, tapi ibu dengan inovasi atau inovasi dalam pengolahan ternyata atau waktu ternyata dapat menghasilkan 12 bungkus. Jadi eh, ibu dapat menjual 12 bungkus yang semula 10 bungkus, jadi dapat menjual 12 bungkus. Jadi 84.000. Dengan bahan baku yang sama, dengan inputnya yang sama. Bahan bakunya 50.000, tenaga kerjanya 10.000, totalnya 60.000. Jadi peningkatan produksinya akan naik dibandingkan yang pertama tadi. Itu salah satu contohnya. Itu ya. Oke, kita kembali ke yang tadi lagi. Itu. Ah, ini ada berarti ada lima, ada lima cara peningkatan produktivitas yang tadi. Itu. Baik, yang selanjutnya adalah upaya peningkatan produktivitas menurut strata. Maksudnya strata itu tingkatan, maksudnya eh, tingkat individu. Tingkat individu itu untuk upaya peningkatan produktivitas itu adalah melalui dengan assessment, motivation atau training atau pelatihan, pelatihan ke karyawan atau sumber daya dari bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika saya sudah menilai bahwa karyawan A, umpamanya dia punya potensi di bidang di bidang apa gitu. Nah, ibu tingkatkan lagi dengan melalui training atau pelatihan. Yang kedua adalah motivasi, disiplin dan etika kerja. Motivasi, jadi ketika targetnya, ketika ketika apa eh, ada peningkatan produksi di usaha bapak-bapak, ibu-ibu, ada reward gitu tuh. Terus ada reward di bidang disiplin juga gitu. Dan etika kerja. Yang selanjutnya adalah komunikasi efektif. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu melakukan briefing ke karyawannya, eh, disitulah nanti akan terjadi feedback. Maksudnya, oh karyawan mungkin dari karyawan itu bisa mengusulkan inovasi proses produksi, Bu.
Ya, karena dia sudah mengalami, Bu, kalau kayak gini gimana, kayak gini gimana. Mungkin dari komunikasi itu akan jadi terbuka aja. Di waktu briefing, pokoknya sebelum kerja, Ibu briefing karyawannya, nah di situ mungkin terjadi bisa juga karyawannya itu, Bu, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini di mana? Gitu. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah manajemen usaha. Manajemen usaha. Jadi eh, Ibu punya ini ya, punya apa? Punya planning. Jadi oh si A Ibu sudah lihat, sudah pantau, oh targetnya segini, si B targetnya segini. Mungkin dari satu dua karyawan berbeda gitu dan sebagainya. Nah, ini dari tingkat individu atau tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah tingkat mikro atau perusahaan. Nah, nanti ini akan disampaikan Pak Emil mungkin 5S atau Kaizen. Kalau 5S itu sudah ibaratnya pakemnya ya, sudah aturannya. Di perusahaan itu pasti ada 5S itu. Bahkan di usaha-usaha UMKM itu pasti ada 5S. Nanti apa itu 5S? Apa itu Kaizen? Nah, nanti akan dijelaskan sama Pak Emil setelah acara ini. Ada just in time. Just in time itu ibaratnya uh, Ibu terima orderannya berapa? Nah, dia akan melakukan proses produksi sesuai dengan orderan atau uh, dia nggak akan menyetok gitu tuh. Jadi barang apa yang produksi barang hasil produksi itu tidak akan disetok. Jadi dia akan sesuai dengan permintaan konsumen. Ada green productivity, ada THC, ada THM dan sebagainya. Itu untuk upaya peningkatan produktivitas menurut stratanya. Nah, yang selanjutnya adalah tingkat makro atau nasional atau gerakan produktivitas ini sudah tingkat nasional. Jadi pemerintah gitu ya. Gitu. Tingkat makro nasional atau gerakan secara nasional. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat peningkatan produktivitas. Apa sih manfaatnya? Produksi meningkat dengan produksi meningkat, kualitas lebih baik, biaya menurun, pengiriman tepat waktu, kecelakaan kerja menurun, moral meningkat. Ya, ini seperti yang tadi ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak. Apa produksi produktivitas, produktivitas yang cara peningkatan produktivitas gitu. Nah, itu produksi meningkat, kualitas lebih baik, biaya menurun, pengiriman tepat waktu, kecelakaan kerja menurun. Sorry. Nah, selanjutnya adalah tujuan peningkatan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika produktivitas meningkat, eh, contohnya di perusahaan, ketika produktivitasnya meningkat, eh, permintaan dari konsumen meningkat, berarti akan menambah paling nggak menambah karyawan. Nah, di situ akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perputaran uangnya akan semakin banyak gitu dan memperluas pekerjaan. Nah, karena permintaan konsumen meningkat, otomatis perusahaan akan menambah produktivitasnya, akan menambah produknya karena permintaan konsumen meningkat. Nah, dengan menambah produknya, otomatis dia akan menambah karyawan. Nah, disitulah terjadi penerimaan atau eh, memperluas lapangan pekerjaan. Ketahanan bisnis meningkatkan inovasi dan kreativitas. Gitu. Karena produknya meningkat dari penilaian konsumen. Saya pengen ini, pengen produknya ini, pengen kayak gini. Jadi disitulah ada inovasi, ada kreativitas. Mungkin kreativitas dan inovasi itu bisa didapat dari karyawannya, Bapak Ibu, dengan dia apa melakukan proses produksi setiap hari, memperkuat daya saing. Ketika konsumen mintanya banyak, mungkin dari perusahaan lain akan memenuhi juga. Jadi disitulah terjadi daya saing gitu. Meningkatkan pendapatan ya.
jelas karena ketika permintaan meningkat, ini meningkat, perusahaan akan lebih pendapatannya, karyawan juga akan dapat lebih juga gitu. Yang selanjutnya adalah siklus peningkatan produktivitas. Di sini ada measurement, ada evaluation, ada planning, ada improvement. Nah, kalau yang pertama adalah planning. Planning itu adalah menentukan tujuan dan prioritas kerja, menyusun strategi jadwal, menentukan sumber daya yang dibutuhkan itu berupa waktu, alat, dan tenaga. Ibaratnya menyusun to-do list harian, apa yang dikerjakan harian, rencana harian gitu, dan menerapkan target mingguan juga gitu. Lah, yang selanjutnya adalah eh, evaluation, mengecek apakah pekerjaan selesai sesuai target dan standar kualitas, meninjau waktu yang digunakan dan hambatan apa yang terjadi atau apabila ada hambatan dan hasil yang dicapai. Menganalisis gap antara rencana dan realisasi. Itu evaluation, evaluasi, ibaratnya evaluasi. Improvement, ya, selanjutnya adalah improvement. Improvement adalah menentukan perubahan atau penyesuaian untuk siklus berikutnya. Jadi siklus ini ada berputar terus, Bapak Ibu. Akan berputar terus, eh, menghilangkan kebiasaan buruk dan pemborosan waktu. Itu improvement. Meningkatkan alat, metode, dan keterampilan. Ini mengurangi gangguan notifikasi saat bekerja atau menetapkan waktu fokus atau deep work. Gitu. Kalau measurement, melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana, dengan fokus dan disiplin, menggunakan waktu, sumber, daya secara efisien, menerapkan strategi produktivitas. Ini adalah memulai mengerjakan tugas prioritas tinggi terlebih dahulu dan pekerjaan selanjutnya. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kurang lebih eh, pengantar produktivitas. Tadi ada sedikit berapa pertanyaan. Gimana ini pertanyaannya? Biaya apa? Biaya operasional dan tenaga sendiri juga harus dihitung, Pak. Oh, menyangkut biaya operasional dan ya, kan itu kan input itu kan gimana? Ya. Ini dalam ini ya, maksudnya dia inputnya ya, Bapak Ibu. Jadi biaya operasional harus di pertanyaannya. Oh, pertanyaan biaya operasional dan tenaga sendiri juga harus dihitung, Pak. Jadi biaya operasional dan tenaga sendiri juga harus dihitung sebagai input. Oh gitu. Oh iya. Tadi kan contohnya kan tadi kan cuma apa yang dicontohkan itu cuma bahan baku. Oh iya iya, benar. Itu sama upah kerja. Benar benar Pak. Biaya operasional dan sendiri ya.
Itu juga termasuk dari eh, input 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 yang produktivitas itu kan output bagi input itu termasuk inputnya juga Pak. Ya. Biaya biaya itu maksudnya yang digunakan untuk membiayai operasional investasi alat, pelatihan SDM dan pengembangan produk gitu Pak. Jadi semuanya yang untuk proses produksi termasuk bukan hanya bahan saja yang terlibat dalam proses produksi. Itu harus apa itu termasuk input atau ibaratnya modal ya, modal dari usaha Bapak gitu. Selanjutnya. Ah, mungkin ada pertanyaan lain Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kami kasih istirahat dulu. Hmm. Mohon izin bertanya, Pak Hari. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Pagi, Hari. Jadi, pagi, Pak. apa yang saya tanyakan adalah kita sama-sama punya bisnis, tapi di sini kita punya titik nol start yang berbeda-beda. Misalkan ada yang sudah menyiapkan bisnis plan-nya, sudah tahu target marketnya, sudah tahu strateginya, sudah punya reng-rengan bisnis canvas yang bagus, tapi ada juga yang belum. Yang belum itu pokok saya punya modal, saya punya skill, saya tahu harus berjualan apa atau harus menyajikan jasa apa gitu. Jadi untuk titik yang seperti itu kita mulai peningkatannya itu bagaimana, Pak? Kalau misalkan kita sudah punya bisnis plan itu kan kita sudah tahu eh, beberapa permasalahan yang akan kita hadapi, terus ketika bisnis berjalan itu juga ada evaluasi dan semuanya itu sudah teratur. Nah, bagaimana kalau belum? Pertanyaan saya. Ah, Bapak Muhammad. Ah, gini ya Pak, ketika Bapak Ibu-ibu ah, melakukan suatu usaha atau bisnis, pasti Bapak-bapak ya Ibu-ibu pertama kali pasti, oh produk ini saya mau jual kemana kah? Gitu. Target pasarnya kemana kah? Gitu. Pasti itu Bu, Pak, Bapak-bapak Ibu. Kalau nggak punya target pasarnya kemana ya, ya nggak bisa Pak. Gitu. Ibaratnya, pamannya saya mau jualan pisang. Oh saya target pasarnya anak sekolah. Nah, disitulah bapak-bapak, ibu-ibu bisa merencanakan. Oh, kira-kira eh, berapa yang harus saya produksi setiap hari. Karena di situ kita bisa menghitung, oh jumlah dari siswa yang di sekolah itu gitu. Tapi kalau pamannya bapak-bapak, oh saya punya modal nih. Sama Pak, saya juga kayak gitu. Saya punya modal, saya punya punya peralatan, punya bahan baku. Tapi kalau nggak ada pangsa pasarnya ya kita mau jual produk juga bingung. Pertama yang Bapak Bapak lakukan adalah target pasarnya. Ibaratnya Bapak-bapak, Ibu-ibu harus survei dulu. Target pasarnya kira-kira saya yang mau incar yang mana ini gitu. Tapi kalau ketika tidak ada target pasarnya ya Bapak-bapak usaha apapun juga akan percuma, Pak. Gitu. Ibaratnya umpamanya, oh saya mau usaha AC nih, AC pencucian AC. Saya lihat pangsa pasarnya di perumahan daerah rumah apa perumahan saya rata-rata manggil tukang AC gitu. Nah, itulah yang saya kejar gitu. Mungkin dengan pelayanan yang lebih bagus. Nah, gitu. Tapi kalau nggak ada target pasarnya, kita juga tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa, namanya menentukan apa yang akan kita jadikan usaha, apa yang akan kita jadikan. Kalau sudah ada target pasarnya, Bapak-bapak bisa menentukan. Oh, umpamanya di situ targetnya apa jumlah anaknya 50 nih. Nah, berarti saya umpamanya target segini dulu dengan modal yang segini dulu gitu tuh. Tapi kalau nggak ada target pasarnya, ya kita akan bingung menentukan apa yang akan kita
usaha. Contohnya, umpamanya kita mau usaha usaha bengkel. Kalau umpamanya, oh di sini banyak yang punya kendaraan, banyak yang ibaratnya dia ke bengkelnya jauh. Nah, itulah yang kita kejar gitu, Pak. Ini itu Pak jawaban dari saya. Kalau tidak ada target ibaratnya konsumennya atau target pembelinya juga, kalau kita cuma bikin bikin nanti kebingungan dalam menjual ya, ya susah itu Pak gitu. Itu yang dipikirkan pertama kali adalah target konsumennya gitu tuh. Kalau dalam berusaha itu. Itu Pak mungkin. Oke, Pak, terima kasih. Iya. Ada yang lain Bapak? Izin bertanya. Ya, Tadi kan Bapak kan menyebutkan bahwa secara produktivitas secara ekonomis itu kan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya kan, Pak. iya. Nah, itu menurut saya itu agak rancu, Pak, dalam artian kan tadi tujuan peningkatan produktivitas itu kan meningkatkan pendapatan. Kalau misalnya ada satu perusahaan kemudian dia ingin dapat meningkatkan produktivitas, mau tidak mau secara tidak langsung upah untuk tenaga kerja pun kalau kalau bisa sekecil-kecilnya gitu. Kalau bisa sekecil-kecilnya gitu, Pak. Nah, itu eh, maksudnya itu kok antara yang tadi definisi produktivitas secara ekonomis dengan tujuan peningkatan produktivitas kok istilahnya itu bertolak belakang gitu, Pak. Yang satu Mas, harus apa eh, ha- ya. harus mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya, yang satu lagi pendapatan bisa meningkat gitu. Maksudnya itu penjelasannya gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Maksudnya gini Pak, dengan dengan maksudnya dengan inputan, maksudnya bukan bukan dalam arti kata bukan inputannya harus diperas kecil mungkin, bukan kayak gitu. Tapi inputannya itu alangkah baiknya harus outputnya itu lebih lebih baik sedikit gitu. Ibaratnya cuma namanya inputannya satu, outputnya dua gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi bukan arti kata apa pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan produk yang besar itu artinya gini Pak. Maksudnya kita inputannya itu paling tidak itu harus lebih besar outputnya gitu tuh. Ya, inputannya bukan bukan di press langsung. Makanya dalam perusahaan kan ada emang di situ SDM, ada kan harus ada planning dulu Pak. Pokoknya pangsa pasarnya ini apa nih? Kan kalau perusahaan itu kan ibaratnya kualitas eh, eh, jumlah juga Pak, yang dihitung jumlah juga, target jumlah gitu, bukan 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 apa, bukan hanya kualitas saja, tapi jumlah dengan margin yang kecil. Kalau jumlahnya banyak, itu kan akan menguntungkan juga Pak, dengan kualitas produk yang bagus gitu. Contohnya kayak kayak kalau dihitung Pak, kalau dihitung kayak contohnya produk perusahaan itu kan, perusahaan itu kan mungkin margin keuntungannya kecil, tapi kan dia pangsa pasarnya luas gitu tuh. Pangsa pasarnya banyak. Yang dinamakan tadi apa peningkatan produktivitas dalam segi ekonomis itu kalau bisa kalau bisa cost produksi itu eh, sesuai dengan planning yang kita ini gitu. Makanya perusahaannya kan punya planning. Makanya SDM-nya 10 menghasilkan 10 contoh atau menghasilkan 15. Jangan sampai SDM-nya 10 cuma menghasilkan 9 gitu. Nah, apa yang terjadi di situ? Termasuk peralatan atau mesinnya gitu. Ketika peralatan atau mesinnya nggak mendukung dalam proses produksi ya, ya harus di ini Pak, harus direview lagi gitu tuh. Jadi ibaratnya pengertian ekonomis itu inputnya itu sesuai dengan rencana atau plan yang sudah ditentukan atau sudah dirancang. Nanti targetnya kan Bapak, kalau perusahaan kan pasti ada targetnya. Jadi kalau pamunya, oh saya eh, target tahun ini segini dengan biaya produksi segini.
pasti perusahaan punya planning tuh. Kan dia termasuk karyawan, bahan baku, terus peralatan mesinnya, dia sudah inventarisasi. Ketika oh dengan dengan segini saya menghasilkan segini, paling nggak harus harus kayak gitu itu Pak. Bukan bukan wah saya harus mengurangi, ya nggak kayak gitu juga Pak. Ibaratnya kayak gitu. Maksudnya pengertiannya itu sesuai dengan planning yang sudah perusahaan targetkan gitu tuh. Tapi targetnya itu harus terpenuhi gitu. Karena kalau kita ngomongin UMKM beda sama perusahaan Pak. Kalau UMKM mungkin per per ibaratnya per pieces saja sudah diperhitungkan karena dia nggak besar kan Pak. Tapi kalau perusahaan kan walaupun dengan keuntungan margin kecil tapi dengan apa eh, penjualan yang skala besar itu kan akan ini juga gitu. Iya, iya, iya. Mohon izin Bapak boleh ikut bantu menjawab. Ya, boleh boleh Pak. Jadi begini Pak Ari, untuk perencanaan keuangan sebelum produksi itu biaya tenaga kerja cuma sekitar 30 sampai 35% aslinya yang proporsional. Jadi sebenarnya tidak harus mengorbankan itu. Kan misalkan kita dapat eh, kulaan nih 1.000 dari supplier A. Oh ternyata ada supplier B yang bisa 900 dengan kuantitas yang sama, dengan kualitas yang sama dan mungkin lebih dekat. Nah itu kan dari sisi input juga lebih efektif dan lebih efisien juga secara biaya. Jadi tidak tidak kontradiktif sebenarnya. Iya. Nah, itu. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak? Baik, Bapak. Kalau tidak ada, ini belum di share ya? Belum ke share ya? Udah. Nih, apa nih, Pak? Share. Ini. Bukan, Pak. Saya mau share lagi. Ini ada tugas, Bapak. Belum ke share ya? Hmm. Ada tugas, Bapak. Tolong dikerjakan. Nanti dikumpulkan sebelum jam pokoknya jam 4 terakhir pengumpulan Bapak-bapak kalau bisa jam 4 sore gitu. Nanti kan setelah ini kan ada tugas mandiri termasuk nanti ada tugas dari Pak Emil juga. Ah, tolong dikerjakan. Ah, cuma nanti kita besok insya Allah kita review. Maksudnya saya ingin review satu dua atau 5 orang lah nanti dari bapak-bapak ibu-ibu untuk eh, pertanyaan ini gitu. Nanti kita besok insya Allah rencananya review Bapak Ibu-Ibu. Nanti siang baru ada materi lain. Recording stopped. Recording in progress. Itu ya Bapak-Bapak. Nanti tugasnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dikirim di Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Uh, Mungkin itu ada pertanyaan lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin materi dari saya cukup sekian. Nanti ada materi selanjutnya dari Bapak Emil tentang alat teknik yang digunakan untuk peningkatan produktivitas. Kita istirahat sebentar ya Bapak Ibu. Jadi eh, 5 menit lah ya Bapak Ibu bisa ngopi-ngopi dulu atau minum-minum dulu atau apa relaksasi dulu Bapak Ibu. Nanti setelah itu dilanjut sama Bapak Emil. Baik Bapak Ibu, dari saya
eh, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.